Ya, selamat pagi, selamat siang juga. Mungkin kita nonton videonya nanti siang, tapi pagi ini saya akan ngobrol dan seperti janji kita, rencana kita juga di mata kuliah psikologi pendidikan ini, teman-teman, kita akan punya dosen tamu. Dan hari ini kita sudah uh, punya kesempatan untuk diskusi online dengan dosen tamu kita hari ini. Beliau adalah Bu Astri. Bu Astri ini merupakan kepala sekolah dari SD Tumbuh 2, sebuah sekolah inklusi di Yogyakarta. Dan terima kasih sekali Bu Astri sudah bersedia untuk sharing dengan teman-teman mahasiswa mengenai apa yang sudah kita pelajari bersama. Kita sudah belajar tentang keunikan pembelajar, kita sudah belajar tentang keberagaman pembelajar, kita sudah belajar tentang effective classroom environment, classroom management, dan saya yakin hari ini kita akan bisa belajar banyak dari pengetahuan dan juga pengalaman yang Bu Astri miliki. Tidak berlama-lama, saya serahkan waktu untuk Bu Astri mulai menceritakan kepada kami semua pengalaman dan juga apa yang perlu diperhatikan dalam pendidikan inklusi. Monggo Bu Astri. Baik, terima kasih Bu Yayi. Selamat siang juga. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Saya Astri. Saya seperti yang sudah disampaikan Bu Yayi, saya kepala sekolah di SD Tumbuh 2, tepatnya di daerah Wirobraja. Kalau teman-teman sudah pernah lewat atau familiar dengan area Jogja gitu ya. Beberapa waktu lalu saya diajak ngobrol Bu Yayi, teman-teman. Banyak hal tentang sekolah inklusi. Salah satunya adalah tentang SD Tumbuh 2 begitu. Sehingga hari ini saya diminta Bu Yayi untuk bercerita kepada teman-teman berkaitan dengan implementasi sekolah inklusi di SD Tumbuh 2 gitu. Jadi kalau saya boleh mulai, ini bisa saya langsung mulai ya Bu Yayi ya. Ya, monggo Bu Astri. Ya, jadi kalau teman-teman sudah pernah dengar tentang SD Tumbuh, kami punya beberapa sekolah di Jogja ini. Ada SD Tumbuh 1 yang ada di Jetis, kemudian SD Tumbuh 2 sendiri yang ada di Wirobrajan, kemudian SD Tumbuh 3 yang ada di Kompleks Universitas Widya Mataram, kemudian SD Tumbuh 4 yang sekompleks dengan THS Tumbuh High School, SMP dan SMA di Sewon gitu. Jadi ceritanya SD Tumbuh waktu itu berdiri di tahun 2005. Kami waktu itu memang sudah menunjukkan bahwa kami adalah sebuah sekolah inklusi yang pada waktu itu memang belum terlalu banyak di Jogja sekolah inklusi, tetapi kami sudah memberanikan diri, lebih tepatnya bahwa kami sekolah tumbuh adalah sebagai sebuah sekolah inklusi. Waktu itu kami masih bareng-bareng di SD Tumbuh 1 yang di Jetis gitu. Sebagai sekolah inklusi, SD Tumbuh me, apa, me, mencanangkan gitu ya bahwa keinklusifan kami ada di gender pastinya, kemudian dari sisi agama, dari sisi sosial ekonomi, kemudian termasuk salah satunya adalah berkaitan dengan anak-anak yang memang mempunyai kebutuhan khusus gitu. Sehingga hal itu yang kemudian masyarakat pada umumnya akhirnya tahu bahwa keinklusifan kami ada di area tersebut gitu. Bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya di dalam keseharian
dalam satu kelas kami mempunyai maksimal 20 sampai dengan 22 siswa dengan 2 orang edukator. Kemudian di dalamnya atas keberagaman itu sendiri juga masing-masing. Jadi keberagaman itu memang dalam tanda kutip kami sengajakan untuk dibuat keberagaman gitu. Jadi kami mencoba untuk dari sisi agama sebisa mungkin 5 agama masuk di dalamnya atau 6 agama. Selama ini yang muncul dari 5 agama kami punya, Konghucu yang kami belum pernah punya, tetapi anak-anak yang belum memilih atau belum memutuskan untuk memilih agama tertentu, kami juga punya gitu. Dari sisi sosial ekonomi, kami sengajakan kami punya satu anak dengan tingkat sosial ekonomi di bawah gitu. Caranya bagaimana? Kami bekerja sama dengan sebuah komunitas untuk memasukkan satu anak tersebut dalam satu kelas gitu. Sampai hari ini memang baru satu anak yang mampu kami fasilitasi. Jadi anak ini kami sebutnya adalah anak beasiswa 100% gitu. Kerjasamanya dengan beberapa komunitas. Kalau di Tumbuh Satu kerjasama dengan komunitas Kalijode di belakang sekolah itu. Kemudian di Tumbuh Dua sendiri saya bekerja sama dengan komunitas anak-anak Gajah Wong gitu. Jadi setiap tahunnya saya punya satu anak dengan keberagaman sosial ekonomi gitu. Yang gender pastinya kami sudah punya, dan salah satunya adalah anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus seperti apa yang kami bisa terimakan? Yaitu yang memang anak-anak sudah siap ada di sosialnya gitu. Jadi kalau saya boleh cerita, pada beberapa tahun yang lalu ada seorang anak yang belum cukup siap berada di lingkungannya, sehingga pada waktu itu justru ketakutan yang sangat, menangis yang hingga sangat sulit untuk ditenangkan begitu. Kemudian saya diskusikan itu dengan orang tuanya bahwa ternyata waktu itu orang tuanya sudah membawa laporan apa Bu namanya, HPP ya, laporan dari psikolognya bahwa ternyata memang belum siap ada di lingkungannya. Sehingga yang seperti ini memang kemudian kami diskusikan kepada orang tuanya dan orang tuanya paham, sehingga anak itu belum bisa, pada tahun itu belum bisa bergabung dengan SD Tumbuh. Kenapa saya selalu bilang bahwa SD Tumbuh perlu saya diskusikan dengan orang tuanya, perlu kami sharing dengan orang tuanya, karena kami sadar betul bahwa orang tualah yang memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan gitu. Kami sangat yakin bahwa ajaran Gizer tentang di pusat pendidikan itu memang benar adanya gitu, bahwa pendidikan yang pertama adalah di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan sekolah, dan yang ketiga di lingkungan masyarakat. Nah, karena pendidikan yang pertama ada di keluarga, itulah kemudian kami sungguh membangun komunikasi dan kerjasama bersama keluarga untuk melakukan pendidikan itu bersama-sama gitu. Sehingga peran serta keluarga memang sungguh besar dalam hal ini gitu. Nah, bagaimana kemudian proses keinklusifannya itu dalam pembelajaran? Karena dalam satu kelas kami mempunyai
paling banyak 22 anak dengan 2 orang edukator. 2 orang edukator ini pada waktu-waktu tertentu dibantu oleh yang disebut sebagai support teacher gitu. Jadi ada support teacher yang membantu edukator. Apa yang perlu dibantu? Yang dibantu adalah bagaimana mengelola keberagaman dalam satu kelas tersebut gitu. Pada waktu tertentu bila dibutuhkan, kami juga dibantu oleh seorang konselor sekolah. Konselor sekolah ini sebagai psikolognya sekolah gitu. Jadi kalau dalam keberagaman itu kemudian guru menemukan kesulitan, kami dibantu oleh support teacher dan konselor sekolah. Apa yang dibantu? Macam-macam yang dibantu. Pada prinsipnya adalah bagaimana mengelola keberagaman tersebut. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh guru kepada anak-anak dalam satu kelasnya? Pertama, kami paham betul bahwa guru adalah ujung tombak dari sebuah pendidikan gitu. Mereka yang berinteraksi langsung dengan siswa-siswinya, mereka yang memegang kendali atas kelasnya, sehingga para edukator ini, kalau di SD, karena saya di SD, adalah guru kelas gitu. Karena guru kelas ini memang perlu tahu betul bagaimana perkembangan dan kebutuhan anak-anak kelasnya gitu. Gimana caranya? Caranya adalah di 2 bulan pertama kami akan saling kenalan. Bagaimana caranya saling kenalan? Ya guru kelas akan banyak berkenalan dengan murid-muridnya, kemudian murid-murid juga harus kenal betul dengan guru-gurunya. Bagaimana caranya? Ya melalui kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Tidak hanya interaksi antara guru dan murid, tetapi murid dan murid pun sungguh diperlukan. Pertama mereka harus kenal dengan dirinya sendiri. Siapa sih aku? Itu akan dibahas banyak di dalam 2 bulan pertama itu. Kadang-kadang tanpa sadar anak-anak tuh belum mengenal dirinya gitu ya, karena memang pada usia ini perlu difasilitasi untuk mengenal dirinya. Apa sih kelebihanku? Kenapa aku marah? Kenapa aku sedih? Kenapa aku menangis? Itu akan dibahas banyak. Setelah mengenal dirinya masing-masing, mereka akan diajak untuk mengenal teman satu dengan yang lainnya begitu. Itu yang kemudian tujuan kami adalah mereka selain mampu mengenal dirinya sendiri, mampu mengenal temannya, mereka kemudian akan muncul saling memahami dan saling berempati gitu. Itu tujuan dari 2 bulan pertama. Sehingga kenapa mereka akan mampu menempatkan dirinya, kenapa temanku yang ini mempunyai keunikan ini, kenapa teman yang itu mempunyai keunikan yang lain, keberagaman itu yang kemudian dengan sengaja kami tonjolkan gitu. Ya memang berbeda-beda. Gitu. Bagaimana kemudian dengan materi pembelajaran? Materi pembelajaran digunakan sebagai salah satu media pembelajaran gitu. Jadi kami belum masuk 100% dalam kurikulum di kelas itu. Kami masih mengolah bagaimana mereka mampu menghargai, berempati, memahami satu dengan yang lain. Sehingga yang memang banyak diolah adalah di soft skill-nya gitu. Apakah banyak beberapa teman yang justru tanya, nanti kalau ketinggalan pelajaran gimana nih anak-anak ini gitu. Konsep sebuah sekolah inklusi bagi kami memang tidak semata-mata hanya belajar tentang materi pembelajaran.
justru kehidupan sehari-hari itu yang penting kami olah di dalamnya, gitu ya. Karena kami yakin betul akademik pastinya akan sangat mungkin untuk dikejar, tetapi pendidikan karakter, kemudian mengenal dirinya sendiri itu adalah sebuah proses yang cukup panjang, gitu. Sehingga itu yang jadi konsentrasi kami. Kemudian apa yang mereka apa perlu perlu kuasai atas sebuah keberagaman itu, yaitu itu yang kemudian sangat kami tekankan untuk mereka sadar betul bahwa sebuah masyarakat itu beragam. Karena beragamnya itu anak-anak perlu dipahamkan, dibiasakan praktek untuk bagaimana cara memahami, menghargai teman yang lainnya. Itu yang sangat kental ada di SD Tumbuh, merespon kami sebagai sebuah sekolah inklusi. Satu hal yang SD Tumbuh 2 cukup berbeda dengan SD Tumbuh yang lain adalah kami mempunyai keistimewaan sebagai sebuah sekolah dengan sekolah museum gitu, sehingga seni kami gunakan sebagai salah satu media pembelajaran. Pembelajaran yang ada di SD Tumbuh lebih banyak dipoles dengan seni. Sebenarnya akan sangat asik Bu Yayi ketika teman-teman mahasiswa bisa main ke SD Tumbuh 2 untuk bisa tahu persis bagaimana nanti kami berproses dengan anak-anak, kami bermain dan belajar dengan anak-anak berkaitan dengan kami sebagai sekolah museum gitu. Mohon maaf, memang sayangnya saya tidak punya karena teknis itu tadi saya tidak bisa menayangkan PPT saya gitu ya. Mungkin memang lebih bisa menggambarkan ketika saya bisa sampaikan PPT, tetapi ini tadi nggak tahu kenapa nih laptop saya kok agak-agak error gitu. Tetapi saya berjanji untuk kirimkan itu kepada Bu Yayi agar bisa dibagikan kepada teman-teman mahasiswa nantinya sehingga bisa nyambung gitu ya dengan apa yang saya sampaikan. Iya. Dan apa yang itu Bu Yayi, mungkin nanti kita akan lebih banyak waktunya untuk bercerita gitu ya, tanya jawab. Saya sudah dibocori Bu Yayi beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, itu yang mungkin bisa saya sampaikan nanti di tanya jawab. Gitu Bu Yayi. Ya, baik. Terima kasih sekali Bu Astri atas sharing-nya. Nah, teman-teman, saya berencana untuk membuat ini menjadi 2 video. Jadi ini kita sudah mendengarkan sharing cerita dari Bu Astri yang menarik sekali bagaimana sebuah sekolah inklusi ini dikelola. Dan juga tadi Bu Astri bilang kalau teman-teman punya kesempatan main, kalau saya nggak salah Tumbuh tuh juga punya program untuk magang mahasiswa gitu ya Bu? Iya, betul Bu. Kami punya pusat studinya CSII, ada banyak program di sana yang memungkinkan teman-teman dari luar Tumbuh untuk bisa belajar bersama, lebih tepatnya ya, karena kami juga pastinya akan belajar banyak dari teman-teman mahasiswa atau dari teman-teman yang memang tertarik dengan sekolah Tumbuh. Monggo saja nanti silahkan untuk menghubungi bagian pusat studinya. Jika bisa magang akan sangat menyenangkan karena bisa bergabung dengan kelas gitu. Jadi bisa tahu persis bagaimana proses pembelajaran kami.
Ya, baik Bu Astri, teman-teman, saya akhiri dulu video ini. Kita akan sambung lagi dengan video yang kedua. Baik, Ya, baik teman-teman, selamat datang di video yang kedua. Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita, sharing kita dengan Bu Astri dari SD Tumbuh 2. Dan saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Kami coba rangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman. Bu Astri, pertanyaan pertama, ini rupanya ada yang punya pengalaman begitu, Bu. Kalau misalnya ada anak berkebutuhan khusus, kemudian justru dibully oleh teman-teman lainnya. Nah, pada kasus-kasus seperti ini, apa yang kemudian harus dilakukan mungkin juga oleh orang tuanya, oleh keluarganya, atau oleh sekolahnya juga? Apakah memang anak sebaiknya sekolah di sekolah umum, sekolah inklusi, atau masuk ke lembaga pendidikan khusus? Dan kalau di sekolah inklusi, bagaimana kemudian menciptakan lingkungan belajar yang menghargai tadi? ya baik. Sebenarnya kalau kita boleh jujur gitu ya, dari sejak saya sekolah sekalipun, sepertinya keberagaman yang ada di kelas tuh pasti ada gitu. Teman-teman boleh mengingat-ingat kembali nih waktu sekolah dulu. Sebenarnya ada nggak sih teman-teman yang punya keunikan, kami menyebutnya biasanya keunikan, Bu. Jadi agar tidak terlalu bahwa dia mempunyai kebutuhan khusus dan sebagainya gitu. Bahasa yang kami gunakan di kelas biasanya memang keunikan dari masing-masing kita gitu. Uh, Monggo silahkan teman-teman membayang-bayangkan ketika dulu waktu sekolah ada nggak sih teman-teman yang punya keunikan gitu. Pada zaman saya saja, saya ingat betul sama sebenarnya persis kondisinya bahwa saya punya seorang teman yang punya keunikan tersendiri gitu. Hanya saja mungkin pada masa saya tentang menghargai seseorang, kemudian mengenal seseorang itu lebih lebih jauh itu belum pernah kita terbiasa dengan penyeragaman. Semua harus sama. Kalau nggak sama tuh kelihatannya lucu. Kalau nggak sama tuh berarti nggak setia kawan gitu-gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika itu masalah itu muncul di sebuah sekolah inklusi, khususnya di SD Tumbuh gitu. Di SD Tumbuh 2 pada khususnya seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa justru keberagaman itu dengan sengaja kami ciptakan gitu. Kenapa? Ya karena memang anak-anak nantinya akan hidup di masyarakat luas, di masyarakatnya sendiri, yang mereka tidak punya pilihan untuk memilih satu dengan yang lain, memilih sebuah situasi yang itu hanya nyaman bagi dia gitu. Mereka akan ketemu dengan situasi-situasi yang bisa jadi tidak mereka harapkan, tetapi mereka butuh masyarakat itu. Nah, disitulah kemudian SD Tumbuh sangat concern pada kondisi itu. Anak-anak justru dikenalkan dengan perbedaan itu sendiri. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi di depan saya bilang, saya punya 2 bulan di awal untuk anak-anak bisa mengenal dirinya sendiri dan teman-teman. Kenapa demikian? Tujuannya cuma satu, mereka mampu memahami satu dengan yang lain, mereka mampu berempati dengan teman-teman yang memang berbeda dengan mereka gitu. Kalau saya ditanya, susah nggak sih Bu? Saya bisa bilang setengah mati susah gitu. Membiasakan anak-anak pada kondisi yang tidak nyaman bagi dirinya, itu tidak gampang gitu.
mengenalkan suatu kondisi yang mereka belum tentu ketemu dengan kondisi itu juga tidak mudah untuk diucapkan dengan kata-kata. Itu hanya bisa mereka lihat, mereka rasakan. Saya ingat betul dengan ajarannya Ki Hajar, bahwa seorang anak itu harus ngerti dulu, kerasa nih, baru kemudian dia perlu ngelakoni juga gitu. Nah itu yang sangat kental dengan apa yang dilakukan itu dengan SD tumbuh gitu. Mereka harus paham betul kondisinya, mereka sudah cukup mampu untuk merasakannya, kemudian mereka harus mampu untuk melakukannya. Begitu kurang lebih Bu Yayi. Baik, jadi memang perlu ada proses begitu ya Bu, supaya sampai pada anak ini untuk memahami bahwa ya memang tadi di dunia ini isinya bukan orang yang sama semua, tapi memang beragam, ada keunikan masing-masing Betul. dari setiap individu. Jadi kalau misalnya terjadi bullying seperti yang dialami mahasiswa ini, proses itulah barangkali yang tidak terjadi gitu ya Bu ya, sehingga merasa Ya, kalau ada yang berbeda itu nggak benar nih gitu, jadi dibully aja nggak apa-apa gitu barangkali ya. betul betul. Betul sekali Bu Yayi. Jadi kalau saya boleh kasih contoh, saya ceritakan uh, beberapa kejadian. Bully yang dimaksud mereka kami pahamkan dengan kata bully itu gitu. Bully yang dimaksud tidak sekedar yang sifatnya fisik saja, tetapi ketika kita mengeluarkan mimik tidak suka, itu sudah pada kategori bully gitu. Pada prinsipnya adalah ketika kamu melakukan sesuatu yang itu membuat orang lain tidak nyaman, itu yang perlu kita olah kembali. Kenapa sih gitu? Apakah kemudian itu harus dipendam? Tidak juga. Tetapi kamu mempunyai cara tertentu untuk mengungkapkan itu. Bagaimana cara pengungkapannya? Nah, itu yang selalu kami proseskan. Anak-anak kelas 1 dengan usia 6 sampai 7 tahun, kadang-kadang spontannya, reaktifnya itu kan muncul gitu ya. Nah, itu yang kemudian selalu kami bahas. Di mana itu membahasnya? Membahasnya kami punya waktu khusus untuk membahas hal-hal kejadian sehari-hari. Jadi kami punya pada pagi hari kami punya morning carpet, kami juga punya day carpet. Day carpet ini yang kemudian untuk membungkus dalam satu hari, apa yang terjadi dalam satu hari ini? Mana nih yang perlu kita bahas gitu. Jadi anak-anak sudah terbiasa untuk melakukan diskusi. Di kelas-kelas bawah bahkan guru harus ngajari, ngomongnya mestinya begini gitu. Jadi diajari bagaimana membuat kalimat yang tidak ambigu, bagaimana itu yang perlu proses panjang, waktu yang panjang untuk melakukan pemahaman dan pembiasaan seperti itu. Gitu, ya. Ya, baik Bu Astri, ini menyambung tadi tentang keberagaman dan keunikan. Ini ada pertanyaan juga. Kalau keberagaman itu kan macam-macam, mulai dari latar belakangnya, secara fisik, secara sosial, ekonomi, juga pada kebutuhannya, kemampuan kognitifnya, keterampilan sosial, emosi, dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian guru bisa mendeteksi, bisa mengetahui keberagaman ini, dan bagaimana kemudian ini difasilitasi dalam pembelajaran di kelas? Baik, ini masih ada kaitannya dengan tadi yang saya ceritakan, bahwa guru adalah ujung tombak dari sebuah sekolah. Kenapa guru dibilang sebagai ujung tombak? Karena para guru ini yang akan terjun langsung di dalam kelas. Dia yang akan melakukan assessment terhadap murid-muridnya.
dia yang akan dan dia juga yang akan membuat sebuah program individual terhadap murid-muridnya, yang kemudian mereka juga yang akan melakukan program itu gitu. Jadi mau nggak mau saya harus berbicara tentang sebuah kompetensi guru gitu ya. Kami sebagai guru sebagai profesi, tentunya teman-teman guru mempunyai beberapa hal yang secara kompetensi harus mereka miliki gitu. Dari yang tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka perlu tahu satu muridnya, bagaimana keunikan masing-masing muridnya, kemudian mereka melakukan assessment, apa sih sebenarnya kebutuhan dari si murid ABCD ini gitu. Apakah mereka akan melakukan itu sendiri? Tentunya tidak. Mereka bisa berkoordinasi atau berkomunikasi, bekerja sama dengan support teacher jika memang itu dibutuhkan. Dan yang utama mereka harus koordinasikan hal itu dengan orang tua gitu. Jadi orang tua, karena orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan anaknya, orang tua inilah yang kemudian perlu untuk diajak bekerja sama, duduk bersama dengan gurunya untuk membicarakan anaknya gitu. Membicarakan yang saya maksud adalah sebenarnya kalau dari rumah gitu. Jadi orang tua diminta untuk bercerita tentang anaknya. Selain guru sudah mempunyai bekal dari sekolah tentang karakter anak tersebut secara umum. Jadi ketika proses penerimaan siswa baru, orang tua ini akan berdiskusi dengan kepala sekolah dengan karakter anak-anak tersebut. Catatan itu kemudian saya berikan kepada guru kelas. Guru kelas sudah punya data mengeksplor anak-anak tersebut, mereka akan cek-recek gitu ya. Catatan dari Bu Astri ini seperti ini, pada kenyataannya kok beda ya. Nah, itu yang kemudian akan didiskusikan kepada orang tua. Kami punya sesi yang disebut parents meeting, yang bisa di mana orang tua dan guru bisa ngobrol bareng gitu ya, diskusi tentang anaknya. Dari situ nanti baru hasil assessment itu coba untuk diolah guru sesuai dengan kebutuhan di kelas. Gitu. Iya. Panjang memang prosesnya, tidak pendek gitu ya. Iya. Dan itu menjadi apa? Kerjasama antara guru dan sekolah dan rumah ini, keluarga ini menjadi sangat penting gitu ya, Bu. Nggak bisa sekolah jalan sendiri, orang tua jalan sendiri gitu ya. Betul. Baik. Nah, Bu, pertanyaan selanjutnya. Di masa COVID ini, apa kemudian strategi dari sekolah tumbuh untuk menjamin bahwa anak-anak juga tetap bisa belajar walaupun dari rumahnya masing-masing? Ya, kondisi pandemi ini ya kita semua merasakan, termasuk yang sedang kita lakukan adalah sebuah proses, sebuah respon terhadap kondisi, sama halnya dengan yang sedang kita lakukan, proses pembelajaran pada moda daring gitu. Tapi mungkin yang berbeda karena saya saat ini berbicara dengan teman-teman mahasiswa yang notabene bisa nih diajak kerjasama, diajak ngobrol via daring nih, lebih mudah gitu ya. Pada prinsipnya sama, kami juga melakukan pembelajaran dengan moda daring gitu. Hanya mungkin yang berbeda adalah prosesnya
gitu. Jadi kami tetap menggunakan proses pembelajaran online, tetapi dalam pembelajarannya lebih banyak memberikan tugas yang sifatnya proyek. Jadi pembelajarannya cukup panjang waktunya karena dilakukan di rumah. Kami juga perlu kerjasamakan itu dengan orang tua karena mau tidak mau orang tua yang kemudian bisa secara intens mendampingi anak-anaknya gitu. Kemudian bagaimana caranya? Secara teknis kami punya Google Classroom, platform yang kami pakai Google Classroom dan WA. Kemudian nanti diposting gambaran program. Jadi di sekolah tumbuh itu, di SD tumbuh 2 itu kami selalu membagikan gambaran program setiap hari Jumat. Apa itu gambaran program? Adalah gambaran teknis pembelajaran dalam 1 minggu ke depan, sehingga orang tua juga bisa tahu, oh dalam minggu ini anakku akan belajar tentang gitu. Itu akan tetap kami bagikan, hanya penugasannya yang sedikit berbeda. Jika diperlukan, kami juga menggunakan aplikasi Zoom begini, untuk bagaimanapun juga anak-anak juga perlu terus membangun komunikasi dengan bu gurunya. Mereka juga tetap, di kepalanya tetap harus ada bahwa ini bukan libur panjang ya, ini pembelajaran yang dilakukan di rumah. Gitu. Itu kami lakukan. Nah, kemudian kalau saya sambungkan, apakah semua anak bisa melakukan itu? Gitu. Secara teknis, anak-anak yang di kelas bawah pasti butuh bantuan dari orang tuanya. Seperti anak saya kelas 1, dia pastinya belum cukup terampil untuk mengoperasionalkan laptop, sehingga saya perlu bukakan dulu, saya jelaskan. Setelah dia jelas, baru saya bukakan perintah-perintah yang atau proyek yang harus dia kerjakan. Atau jika memang proyek itu ada mata pelajaran yang harus dikerjakan sendiri, saya tinggal bukakan itu, saya jelaskan, dia bisa secara mandiri melakukan. Itu berkaitan dengan keterampilan menggunakan teknologi. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang secara sosial ekonomi, seperti kalau di SD tumbuh 2, anak-anak dengan yang tergabung dalam komunitas Gajah Wong. Gitu. Sejauh ini mereka Google Classroom memang agak tersendat gitu. Mungkin mengoperasionalkan Google Classroom. Biasanya guru kelas akan membantu pengiriman tugas melalui WA. Kebetulan mereka sudah punya Android gitu ya untuk berkomunikasi, sehingga penugasan itu dikirimkan oleh guru kelas melalui WA. Kemudian pengirimannya bagaimana? Pengirimannya biasanya guru kelas akan tanya, lewat WA boleh Bapak Ibu, atau lewat email juga boleh gitu. Sebenarnya ketika lewat Android kan secara teknologi sudah bisa menggunakan email dan sebagainya ya, tetapi lebih lagi-lagi pada skill orang tuanya ketika menggunakannya. Sejauh yang kami lakukan itu macam-macam respon dari orang tua. Ada yang senang ketika anaknya mengerjakan proyek yang panjang sehingga justru orang tua bisa melihat bagaimana motivasi dan keaktifan anaknya ini menyelesaikan proyek gitu. Ada yang senang, ada yang wah saya merasakan bagaimana repotnya jadi guru gitu. Jadi macam-macam. Ada yang kemudian bilang tidak hanya anaknya ternyata yang belajar, orang tuanya juga belajar, sehingga mereka akan sering
berkomunikasi dengan guru kelasnya, ini kalau yang ini gimana ya, kalau yang ini gitu. Jadi macam-macam. Ternyata pada kondisi yang seperti ini uh, semua orang akan belajar sesuatu gitu ya. Jadi seru sekali. Guru-guru saya juga setiap akhir minggu kami punya refleksi gitu ya. Mereka akan bercerita banyak. Ternyata seru Bu, ternyata orang tuanya baru tahu kalau anaknya seperti ini, ternyata gitu. Nah itu yang kemudian guru kelas akan merangkum itu semua dalam sebuah perkembangan anak. Gitu. Ya, baik, menarik. Soalnya saya terus jadi teringat kapan itu ada viral percakapan WhatsApp antara seorang ibu dengan guru sekolahnya, yang ibunya sudah marah-marah karena merasa nggak sanggup mendampingi anak di rumah. Tapi sebenarnya kalau kemudian ini disikapi orang tua sebagai kesempatan belajar bersama-sama, sebenarnya justru proses belajar online ini menjadi menarik ya, Bu Astri ya. Iya, betul sekali. Baik, pertanyaan terakhir ini Bu Astri. Ada yang bertanya, menurut Bu Astri, apakah yang menjadi PR besar atau tantangan bagaimana kita mengelola keberagaman pembelajar ini dalam setting pendidikan? Dan minta pesan ternyata ini Bu Astri, kalau dari Bu Astri, apa yang bisa kira-kira dilakukan oleh para mahasiswa ini supaya mulai dari sekarang, walaupun masih mahasiswa semester awal, tetapi juga bisa berkontribusi untuk mengembangkan pendidikan yang menghargai keberagaman dan keunikan ini. Ya, PR besar tentang keberagaman. Pada generasi kita, mungkin bisa dimulai pada generasi apa ya, yang segala sesuatunya perlu seragam. Itu mungkin yang perlu dirombak dulu mindset-nya ya, bahwa nggak perlu kok semuanya tuh harus seragam gitu. Karena penyeragaman itu justru akan menutup diri seseorang untuk tidak punya kesempatan memunculkan keunikan dari dirinya gitu. Nah, PR besarnya saya rasa itu. Jadi bagaimana kita semua cukup mampu untuk membuka diri, lebih membuka diri bahwa uh, segala sesuatu tuh nggak perlu sama, nggak apa-apa kok. Bahwa seragam itu perlu, iya, tetapi tetap ada waktu dan tempatnya. Saya ingat sekali beberapa murid saya akan di kelas bawah utamanya, mereka akan bilang, tapi aku nggak sama si A atau si B gitu. Itu yang kemudian akan dibahas habis di kelas. Kenapa harus sama? Kamu boleh loh senang ini, yang itu nggak senang, itu boleh. Tetapi pada suatu saat, kamu juga boleh, oh karena dia senang itu, aku ikutan dia deh, gitu. Tetapi kamu tidak harus mencintainya, gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi PR kita bersama. Kita harus membuka diri untuk menerima keberagaman itu. Sama halnya dengan ketika dalam sebuah pendidikan yang kemudian kita kenal dengan sebuah kurikulum. Kurikulum yang saat ini berjalan itu kan seragam gitu ya. Ya, pokoknya ini, sehingga nanti itu yang akan dilakukan. Hasilnya harus seperti ini gitu. Itu yang saya maksud dengan penyeragaman. Sehingga sangat sulit bagi anak-anak yang punya banyak keunikan untuk harus mampu pada capaian yang sama gitu. Kalau di dunia pendidikan kemudian ya bagaimana kita merombak kurikulum itu agar mampu
memberikan fasilitas kepada anak-anak yang beragam itu, gitu. Jadi kalau untuk teman-teman mahasiswa, seperti yang Bu Yayi tadi bilang, apa sih yang harus kusiapkan untuk keberagaman ini? Yaitu membuka diri, membuka pikiran, membuka hati, bahwa kita memang beragam. Itu saja cukup. Karena itu yang menjadi dasar untuk kemudian kita mampu memahami, kita mampu uh, me, apa ya, mengerti bahwa teman ini memang nggak bisa. Kalau nggak bisa, kenapa? Ya nggak apa-apa. Apa yang bisa aku lakukan untuk teman ini, gitu. Itu yang kemudian respect others, gitu ya, bisa bisa membantu satu dengan yang lain. Saya pikir itu yang paling dasar untuk bisa menjadi harapan bagi teman-teman mahasiswa untuk bisa nantinya akan memberikan apa yang bisa mereka lakukan untuk keberagaman itu. Iya, baik. Teman-teman, saya tidak akan membuat kesimpulan apapun karena yang terakhir tadi yang disampaikan Bu Astri sudah menjadi take home message yang sangat kuat untuk teman-teman bawa pulang, bahwa yang penting dan sangat bisa dilakukan mulai dari sekarang adalah bagaimana kita bisa membuka diri, membuka hati, membuka pikiran kita bahwa keberagaman itu sesuatu hal yang begitu alamiah dalam kehidupan manusia. Keberagaman itu suatu hal yang memang dari sananya seperti itu. Sehingga pikiran untuk menyeragamkan bahwa semua harus sama, itu yang seringkali menghambat kita untuk menerima dan melakukan sesuatu yang positif untuk tetap mendukung keberagaman ini. Baik Bu Astri, waktu yang membatasi pertemuan kita. Terima kasih sekali lagi. Saya atas nama tim dosen, sebenarnya kami ada 5 kelas paralel, Bu. Ada 10 dosen yang mengajar di mata kuliah ini. Oh, baik. Jadi salam dari semua dosen yang lain. Kami mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaan Ibu berbagi dengan mahasiswa, dan saya yakin ini akan menjadi suatu yang sangat bermakna untuk adik-adik melanjutkan perjalanan keilmuan dan perjalanan mereka secara pribadi juga untuk menjadi individu yang lebih baik, yang tadi lebih terbuka untuk menerima keberagaman dan keunikan masyarakat di sekitarnya. Matur nuwun Bu Astri. Sama-sama Bu Yayi, semoga bermanfaat. Sungguh terbuka SD Tumbuh bagi teman-teman mahasiswa atau siapa saja yang mau belajar bersama dengan kami, silakan datang ke SD Tumbuh. Bahagia kami untuk bisa selalu bergandengan tangan, begitu ya, menjaga tujuan yang sama untuk kebaikan kita semua. Baik, terima kasih. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Ya.